Menak usul ke DPR dengan biaya haji 2025 sebesar 93,3 juta rupiah. Ini didapat dari biaya perjalanan ibadah haji plus nilai manfaat dari pemerintah. Sementara BP 2025 naik menjadi 70% dan nilai manfaatnya 30%. Ini naik juga dibanding 2024 yang 60% serta nilai manfaat 40%. Nah, masyarakat bingung Pak Fikri menjawab ini. Ongkos haji 2025 usul BPIH-nya turun, tapi BP-nya malah naik. Bagaimana penjelasannya? Ya, saya tadi mendengarkan sekilas dari Wamenak ya, Romo Syafi'i. Kita baru raker tanggal 30. Sekali lagi ini karena undangan pimpinan DPR. Kalau tidak undangan pimpinan DPR, undangan hanya pimpinan komisi saja kita nggak bisa datang tuh. Karena ini masa reses sampai tanggal 20, jadi tidak bisa kita melakukan rapat di DPR. Tapi alhamdulillah tanggal 30 itu kita raker, kemudian setelah itu langsung maraton pembentukan panja, sudah terbentuk ketuanya Pak Abdul Wahid, kemudian anggota setiap fraksi sudah mengusulkan dan selesai sudah didok. Satu diantaranya saya masuk sebagai anggota. Kemudian jadwal juga sudah dan besok kita akan maraton tanggal 2 langsung sudah ada jadwal bagaimana membahas. Sekali lagi kita memaklumi. Jadi untuk membahas kan harus ada usulan. Pemerintah sudah usulnya memang sudah ada rasionalisasi, tapi rasionalisasi dalam waktu singkat mungkin kan belum detail ya. Sehingga 2024 itu 93.400.000 sekarang menjadi 93.389.000. Ya. Jadi berubahnya 0,01%. Ini kan belum berarti namanya. Kemudian tadinya biaya yang tadi BPIH yang dibayar jamaah yang lalu itu 56 juta. Kemudian sekarang 65,3 juta. Ya. 65,3 juta. Ini kan tambahnya 16,7%. Ini bagaimana? Saya kira masyarakat nggak usah bingung karena ini proses. Namanya, loh, Menteri kok begitu menurunkan total, toh juga 0,01%, sementara yang harus dibayarkan naik 16,7%. Ya. Ini bagaimana gitu? Jadi karena salah satunya adalah karena nilai manfaat dari BPKH semula 37 juta, sekarang hanya 28 juta. Ini sebetulnya untuk menjaga sustainabilitas. Jadi semakin kecil nilai manfaat dari BPKH nanti akan memberi manfaat sebanyak-banyaknya kepada jamaah haji yang belum berangkat, begitu kira-kira. Jadi tapi sekali lagi nggak usah panik karena kita sudah kemarin sesungguhnya sudah ada usulan-usulan. Satu misalnya, mungkin enggak sekarang ini sebagaimana gagasan, ada gagasan dari Kementerian Agama sebetulnya, tetapi kemarin belum muncul. Resminya belum muncul, mereka belum berani misalnya. Tapi kita hitung ulang. Misalnya jumlah hari misalnya. Jumlah hari 41 hari, bisa enggak dipotong menjadi 31 hari. Ini kan banyak sekali itu. Nah kemudian komponen yang paling mahal adalah penerbangan. Kita dialog dengan Garuda. Kemudian bisa nggak kita beauty contest dengan yang lain? Garuda ini juga harus sehat juga dong. Kita berbicara membantu supaya BUMN kita sehat dan sebagainya. Tetapi kita juga perlu membantu jamaah supaya tidak terbebani terlalu besar. Nah, bagaimana caranya? Saya kira tidak untuk merugikan pihak yang satu kemudian merugikan pihak yang lain, tidak. Tapi kita sama-sama berjalan. Itu andai kan harus ada beauty contest, terpaksa ada maskapai penerbangan yang lain untuk menggenapkan supaya
biaya menjadi lebih rendah, kenapa tidak? Nah, kemudian baru kemudian kita berbicara tentang hal-hal yang standar sebetulnya, yaitu tentang catering misalnya. Baik, kemudian Pak Fikri, mohon izin saya pemondokan. harus potong. Terkait komponen tersebut nanti kita akan bicarakan lebih lengkap komponen-komponen apa saja yang mempengaruhi penurunan atau kenaikan biaya haji ini. Tapi saya mau tahu dulu sejauh mana DPR mendukung atau berpandangan berbeda soal usulan penurunan ongkos haji ini yang diusulkan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama. Kita langsung protes sebetulnya karena yang ditangkap pemerintah ini nanti yang ditangkap pemerintah, yang ditangkap calon jemaah haji kan, saya tadi juga sholat asar begitu keluar dari masjid langsung bertanya, Pak gimana nih kok langsung kok naik, katanya mau turun. Berarti kesan masyarakat bahwa ini naik begitu. Padahal belum dibahas. Tenang Pak, kita nanti akan berjuang nanti mulai tanggal 2 sampai mudah-mudahan nggak sampai tanggal 10, mungkin siang malam kita selesaikan supaya kita kuliti satu-satu. Saya kira amanat Presiden jelas bahwa penyelenggaraan ibadah haji sekarang harus lebih bagus dan harus lebih baik, dan kemudian tanpa mengurangi pelayanan, tetapi biaya harus ditekan sebesar-besarnya karena masyarakat sekarang lagi mengalami ekonomi yang susah, yang berat. Begitu, Baik. Mas. Baik, Fikri, bagaimana Anda menanggapi ini? Kemungkinan dari lini mana saja yang bisa memangkas biaya paling signifikan? Saya kira ini ya, meskipun saya di Komisi 8, saya ini kan di Komisi 10 biasanya, pendidikan. Tapi 2014 saya pernah di Komisi 8. Komponen-komponen yang utama memang masih tetap sama. Yang paling menentukan sekali dan sangat signifikan itu memang penerbangan. Sehingga saya kira kita harus diskusi agak detail dengan maskapai. Kemudian yaitu beberapa kali anggota Komisi 8 juga yang sudah pernah mengawasi haji, itu tadi kenapa nggak beauty contest saja. Sekali lagi ini nanti tidak dibawa ke arah nasionalisme dan tidak nasionalisme ya, karena gara-gara misalnya Garuda tidak bisa memenuhi semua, karena toh biasanya juga ketika tidak memenuhi pesawat itu juga sewa dan seterusnya, sehingga kan sama aja. Oleh karenanya saya kira semangat kita sama, meringankan jamaah supaya juga tadi mendekatkan, tidak hanya bergantung kepada nilai manfaat dari dana keuangan haji yang ada di BPKH. Saya kira supaya lebih substansi, memang kita menurunkan, tadi ada datanya ya, dari 90 menjadi 93,4, kemudian 93,3 dan sebagainya. Ini esensinya itu. Kemudian diskusi bahwa menjadi semula 56 menjadi 65 itu faktor utamanya adalah dari nilai manfaat, optimalisasi di BPKH yang tadinya 37 juta menjadi 28 juta, berkurangnya 24,3%. Saya kira ini nanti diskusinya menuju ke arah perbedaan fikih. Menurut saya DPR dan pemerintah dan kemarin sudah sepakat. Nampaknya bisa kok. Tadi misalnya nanti memang dengan terpaksa memang tidak sama ya, antara embarkasi yang dekat dengan Saudi dengan yang jauh dari Saudi. Itu nanti mungkin akan berbeda. Ya tidak bisa kita samakan. Sesungguhnya yang sudah terjadi itu juga beda. Cuma memang karena BPIH-nya satu angka, kemudian akhirnya seolah-olah sama. Saya kira tidak begitu. Nanti kita usahakan supaya lebih transparan. Kalau bisa tidak hanya satu angka atau satu tarif saja atau satu BPIH saja, syukur menyesuaikan embarkasinya. Karena misalnya Aceh itu tidak sampai 33 juta. SOC Solo misalnya lebih mahal lagi dari 33 juta.
Nah ini ya kita harus fair sama karena haji ini kan pribadi ya. Kita hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau yang bermukim dekat dengan Saudi tentu biayanya lebih ringan daripada yang jauh dari Saudi. Saya kira nggak apa-apa. Kan man istata'a ilaihi sabila itu tetap Allah itu maha adil. Nah, saya kira kita akan buka satu-satu. Dan kita harus semua punya pandangan yang sama membantu jamaah. Jangan sampai ada tuduhan-tuduhan seperti kemarin 2023 yang akhirnya dialihkan dan sebagainya. Akhirnya antrian semakin panjang dan sebagainya. Ketidakadilan terjadi karena kuota jamaah reguler dipindahkan ke jamaah yang lain dan sebagainya dan sebagainya. Ini kebijakan-kebijakan begitu yang saya kira tidak ini sesuai dengan haknya, tetapi kita berusaha bersama-sama komponen apa yang bisa diturunkan sampai kalau perlu kita ke sana dialog dengan apa namanya kalau di sana berarti catering, kemudian juga transportasi, karena transportasi dikeluhkan. Memang transportasi kata salah satu provider transportasi di sana itu tarif sudah ditentukan oleh raja. Tetapi kita bisa milih yang paling bagus sehingga paling nyaman. Sehingga pesan Pak Presiden bahwa penyelenggaraan ibadah haji ke depan tidak ada istilah bisnya AC-nya mati dan sebagainya. Bisa dibayangkan ya. Baik. Bis salawat itu AC-nya mati. Itu kan di tempat yang sangat panas kemudian jamaah harus mengalami hal yang begitu. Itu nanti akan kita bedah. Tapi intinya karena ini masih biaya ya, bagaimana menekan biaya, komponen mana yang paling memungkinkan. Kalau tidak semuanya, kita sepakat kalau bisa dimulai, meskipun sedikit demi sedikit. Gitu. Baik, Pak Fikri, kita bicara soal komponen, saya punya datanya. Kalau teman-teman di studio bisa ditampilkan komponennya, diperoleh dari Kementerian Agama.go.id. Ini ada biaya penerbangan, biaya masyair, terus kemudian akomodasi di Mekah dan Madinah, konsumsi di Arab Saudi. Taruhlah menurut Pak Fikri, angka-angka ini bisa diturunkan semaksimal mungkin. Yang kemudian menjadi pertanyaannya adalah apakah jika dana ini diturunkan, masih masyarakat atau jamaah haji masih mendapat jaminan terkait keselamatan, keamanan, kenyamanan, dan lain sebagainya. Menurut Anda, Pak Fikri, sebelum saya ke Pak Ade nanti, evaluasi haji 2024. Dua-duanya punya keyakinan bisa, Mas Ersat. Jadi punya dua-duanya itu maksudnya pemerintah maupun DPR sekarang ya. Ya. Pemerintahnya juga menteri sekarang, menteri dan kebetulan wakil menterinya kemarin anggota DPR dan pernah di Komisi 10, pernah di Komisi 8. Jadi suaranya sama. Makanya mereka juga tidak malu kalau menyampaikan kok masih berkurang hanya berapa 0,01%. Ini namanya usaha. Nanti kita bersama-sama menentukan bersama-sama. Tadi di awal Pak Romo Syafi'i menyampaikan bahwa ini namanya usulan awal. Berbeda dengan nanti keputusan. Kalau keputusan nanti bisa silakan dihukumi apakah naik atau turun, nanti akan bahwa kita mengundang satu-satu apakah bisa apa enggak. Tapi kita yakin betul bahwa tanpa mengurangi pelayanan kita masih bisa menekan biaya ibadah haji. Ya, saya yakin betul ya kalau penerbangan ini nanti bisa ditekan. Dan tadi usulan dari Pak Ade, istilah sebutannya oleh teman-teman Komisi 8 itu beauty contest. Gitu. Jadi ya BUMN kita perlu dorong, tetapi juga harus rasional dan bermanfaat gitu bagi masyarakat banyak. Dan ketika sekarang ini dibutuhkan oleh masyarakat banyak, terutama calon jemaah haji. Sehingga ya idealnya kan kita tidak impor beras umpamanya, tapi ketika
beras tidak bisa dipenuhi kan akhirnya terpaksa impor. Jangan sampai impor itu jadi alasan padahal surplus beras. Nah, itu berarti tidak transparan, tidak adil dan sebagainya. Membunuh masyarakat yang memproduksi beras. Sama juga sekarang begini. Saya kira ketika ada yang menawarkan bisa lebih bagus. Jadi pelayanannya bagus. Orang sudah tahu lah, saya kira yang sering ke luar negeri tahu maskapai-maskapai mana yang harganya sangat bersahabat, tetapi pelayanannya luar biasa. Itu banyak. Saya kira ini kenapa tidak kemudian diikutkan, tentu ini nanti baik-baik. Tetapi kita tetap mengusahakan supaya Garuda itu jadi prioritas. Saya kira begitu. Tapi ketika sudah tidak mampu, maka ini kenapa tidak dibuka peluang gitu. Jadi kalau dianggap itu emergency exit nggak apa-apa lah gitu. Jadi itu dianggap emergency exit. Karena emergency ini kan masyarakat lagi berat, lagi sulit. Jadi jangan sampai dibebani karena elemen yang paling menentukan yaitu maskapai. Kemudian yang kedua tentang akomodasi. Akomodasi kita udah dialog banyak. Saya tidak perlu menyampaikan angka-angka di sini, tetapi bisa kok diturunkan dengan penampilan yang sama, dengan penampilan yang sama, dengan performance yang sama, dengan performance yang sama, tetapi bisa. Nah ini mana yang kemudian ada cost-nya yang di mana sehingga akhirnya dari provider sekian kok kemudian jatuhnya seperti yang ditulis mungkin ditampilkan tadi di layar. Saya kira baik itu catering maupun juga pemondokan dan lain-lain. Termasuk juga kita udah dialog dengan bis selawat yang ada di situ, busnya bagus-bagus. Selama ini sudah sering didatangi oleh petugas, tetapi tidak dipakai. Padahal baru dan armadanya baru-baru dan bagus-bagus. Nah, saya kira yang begini-begini kita harus lihat. Tapi ini kalau transportasi selawat katanya yang menentukan tarif itu raja, sehingga kita nggak bisa menekan. Jadi kita milih pelayanan. Baik, kita Pak Fikri, memang banyak bagus. fasilitas atau pelayanan-pelayanan yang memang disediakan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, yang perlu dicermati bagaimana DPR ini melakukan evaluasi kontrak kerja dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Karena Pak Ade mungkin sudah lelah setiap tahun evaluasi haji selalu ada saja yang bermasalah, entah itu tidak dapat tempat tidur, bahkan makanan untuk calon jemaah haji asal Indonesia tidak layak, dan lain sebagainya. Langkah konkretnya seperti apa, Pak Fikri? Ya, sekarang misalnya di Masyair ya, di di Mina, Arafah, ya. Itu dulu kan pakai muasasa. Sekarang kan syarikat. Syarikat itu bebas kita milih. Makanya mana yang paling memberikan penjelasan, menunjukkan fasilitas yang baik, ya sebagaimana kita mau masuk ke sebuah hotel. Itu kan boleh aja kan lihat ini kamarnya seperti ini dengan harga sekian. Kan wajar-wajar saja. Jadi makanya mungkin nanti panja akan bolak-balik itu, meskipun tidak seluruhnya, mohon maaf mungkin disampaikan juga oleh pimpinan, tidak mungkin semuanya, tapi 1-2, kemarin pimpinan juga sudah ke sana memungkinkan. Jadi milih yang paling baik karena tidak lagi pakai muasasa. Ya, ini kayaknya orang seperti Pak Ade ini perlu diperbanyak di mana-mana dan membantu pemerintah dan nanti Badan Penyelenggara Haji untuk supaya kesadaran masyarakat tumbuh seperti itu. Jadi problematikanya memang maunya turun gitu, PPP ya turun dan seterusnya itu. Ini yang nanti saya kira narasi atau edukasi kepada masyarakat. Ini catatan pentingnya, saya kira seperti itu. Kemudian yang lain tentang ini akomodasi, saya kira ini best practice-nya di provinsi, kabupaten, kota, provinsi ya terutama. Itu sudah ada ya.
misalnya tentang bisolawat, apa namanya, hafilat ini ya, transportasi lokal di situ. Itu DKI itu saya pernah naik tuh, punya bis di sana. Artinya berarti DKI punya punya di situ. Kenapa? Apa, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tidak punya. Ini artinya pemerintah provinsi sudah punya pengalaman, ada best practice seperti itu. Berarti kenapa tidak kita juga memulai? Tapi sekali lagi tidak instan ya. Sekarang punya ide kemudian langsung bisa dilakukan. Tetapi ini harus jadi catatan, betul. Saya kira saya setuju. Kemudian tentang pemondokan dan sebagainya itu juga kan kita iri dengan Malaysia ya. Karena ada gedung di sana, tabung haji dan sebagainya. Nah, kayaknya Presiden Prabowo ini juga mungkin sering melihat atau apa gitu sehingga ada angan-angan untuk bikin kampung haji di sana. Nah, itu sebatas angan-angan atau akan direalisasikan, Pak Fikri? Ya karena ada contohnya berarti bisa dong. Apalagi jumlah kita lebih banyak. Artinya bisa mungkin dimulai dari komunikasi diplomasi dengan apa namanya kerajaan Saudi misalnya, atau mungkin kita tadi bahkan Pak Ade punya ide ekstrim itu. Jadi bukan kita saja yang ke sana, tapi Saudi diundang ke sini, sirkah-sirkah. Sekarang ini kan bukan muasasah lagi, sirkah-sirkah itu nanti diundang ke sini. Apa mereka yang akan ditawarkan begini, nanti akan dipilih yang mana dan sebagainya. Kalau sekarang ini masih di Kementerian Agama, selanjutnya kan nanti di Badan Penyelenggara Haji. Nah, Badan Penyelenggara Haji ini beberapa hal ini saya kira nanti catatan untuk kita sampaikan. Sekali lagi tidak seluruhnya harus dilakukan di 2025 ini. Baik. Karena faktanya penyelenggaranya juga masih Kementerian Agama. Sungguh pun Badan Penyelenggara Haji sudah dibentuk oleh Presiden, tapi real 2026. Mereka tapi kerjanya bukan sejak 2026 ya. Agustus 2025 itu sudah mulai. Karena sudah selesai kan, sudah selesai. Dia harus sudah mulai booking tempat dan sebagainya Baik, harus sudah dimulai. Jadi BPIH harus sudah mulai. Catatan-catatan ini satu lagi tadi tentang ini saya setuju. Jadi pembinaan benar. Jadi pembinaan itu kemarin juga sudah diakui oleh Pak Menteri juga. Jadi pembinaan ini harus punya skema pembinaan yang efektif sehingga banyak orang yang statusnya atau titelnya haji tapi pulang kok punya perilaku yang waduh. Terima kasih. Baik. Tidak menjadi semakin baik. Pak Fikri, sayang sekali waktu kita terbatas. Yang jelas apapun hasil yang dibahas di DPR memenuhi rasa keadilan seperti apa yang diharapkan oleh Pak Ade. Jangan merasa ratusan jemaah haji Indonesia terzolimi akibat beban biaya ongkos haji yang terlampau mahal dan fasilitas yang diterima tidak sebanding dengan harga yang mereka keluarkan untuk menunaikan ibadah di Arab Saudi. Terima kasih. Pak Abdul Fikri Fakih, anggota Komisi 8 DPR RI, dan Ade Marfudin, pengamat haji telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog.